kemudian kita sebut sebagai kemarau basah. Dan akibatnya adalah faktor-faktor penyakit, reservoir gitu ya, faktor-faktor penyakit contohnya nyamuk, lalat gitu ya. Itu akhirnya dia punya media untuk bisa berkembang biak sepanjang tahun gitu. Jadi kalau dulu masih ingat kalau infeksi denggi itu siklusnya 5 tahunan. Kalau kita lihat, kita tuh terbiasa bereaksi daripada melakukan pencegahan. Dan orang-orang yang terlibat atau berkontribusi atau yang nampak pada saat terjadi penyakit itu akan menjadi hero, ya kan? Tetapi kalau orang-orang public health, orang-orang kesehatan masyarakat yang melakukan pencegahan, mencegah ancaman itu terjadi, itu nggak pernah loh jadi hero, nggak pernah jadi pahlawan, gitu ya. Kemudian rumah tapak mau diberi pajak, saya mau agak keras sedikit ya bahwa itu zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Hermawan Saputra dalam Hermawan Saputra Official Channel. Kali ini kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, perubahan situasi global, dan juga baik berkaitan mungkin dengan sisi kemanusiaan untuk kita berbangsa dan bernegara. Nah, yang menarik juga kita akan menampilkan tamu dan juga teman diskusi kita, seorang yang cukup banyak pengalamannya di dunia kemanusiaan, di dunia kesehatan, dan bahkan beliau juga seorang yang pernah terpapar dengan entertaining. Memang sih, nanti kita bisa melihat ya bagaimana kita menggalinya. Hanya saya ingin bercerita nih. Latar beliau ini memang akademisi ya, dan konsentrasinya di bidang kesehatan tuh variatif dan beragam. Beliau mengawali pendidikan dari Universitas Erlangga, kemudian pasca sarjana di FKM UI ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan bahkan pernah ke Malaysia di Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, rasanya bidang diskusi kita ini juga akan menyentil sedikit pada aspek climate change, mungkin global issues, atau bahkan berkaitan dengan aktivitas sosial di Red Cross Institution atau Palang Merah Indonesia kalau di kita. Siapa dia? Kita kenalkan. Ini dia Dr. Sri Sajana Weka Gunawan. Kalau saya memanggilnya Mbak Weka atau Bu Weka. Sobat, sahabat, sekaligus banyak kita ruang-ruang kerjasama. Gimana kabar Bu Weka? Baik, alhamdulillah. Halo Sobat Sehat. Sobat Sehat Indonesia, kita menyapa ya. Oke. Jadi inilah beliau. Dr. Weka ini sebenarnya cukup banyak sekali aktivitasnya ya, dalam dan luar negeri. Tetapi memang sengaja kita hadirkan di ruang podcast kita ini di Hermawan Saputra Official Channel untuk mengulik beberapa hal strategis yang memang juga sedang diperbincangkan, terutama berkaitan dengan climate change dan juga aspek humanitarian. Dan kira-kira ini mungkin saya ingin mengonfirmasi dulu ke Bu Weka. Selama ini bagaimana pandangan Bu Weka berkaitan dengan latar pendidikan, atau mungkin bercerita dulu deh karirnya, aktivitasnya saat ini. Terus kenapa bisa ada di beberapa organisasi sekaligus? Nah, ini tanda tanya juga nih, karena nanti saya gali nih organisasi apa aja yang beliau ikuti, tapi kita perkenankan beliau untuk menyapa dan memperkenalkan diri kepada Sobat Sehat Indonesia. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bung Hermawan yang telah mengundang saya dan telah memperkenalkan saya dengan sangat baik. Halo Sobat Sehat Indonesia, apa kabar? Semoga dalam keadaan gembira semua, dan saya senang sekali berjumpa dengan Bung Hermawan di sini dan berjumpa dengan kalian semua. Sebenarnya nama saya panjang ya. Jadi Sri Sajana Prachna Weka Gunawan. Jadi saya lahir di Banjarmasin ya, dan sempat juga besar di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Kemudian betul menyelesaikan
studi S1 dan profesi saya di Universitas Airlangga, kemudian di FKM UI juga, mengajar juga saya di FKM UI, ya. Sempat menguji juga, kemudian S3 saya dalam bidang kesehatan keluarga dari University Kebangsaan Malaysia. Oke, jadi antara Indonesia dan Malaysia ini udah satu area saja ya? Iya, betul. Penguasaan wilayah dan juga budaya. Betul, sama saja, dan masalahnya juga hampir sama. Masalah kesehatannya juga hampir sama. Tapi secara ethnicity bisa kita menyebutnya orang Banjar atau bagaimana? Saya, iya, saya bisa dibilang 100% Borneo. Oh, luar biasa, pantes ya, beda ya. Nah, Sobat Sehat Indonesia, beliau ini cukup mentereng sebenarnya, karena juga ada di lingkaran orang-orang yang mentereng. Karena apa? Beliau salah satu Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial di PMI, Palang Merah Indonesia. Palang Merah Ya. Indonesia. Sekarang mungkin lebih tepat kalau disebut kita sebagai pengurus pusat Palang Merah. Palang Merah Indonesia. Ya. Karena kita tahu ya, Palang Merah Indonesia itu ketuanya adalah mantan wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kalla, dan beliau sangat bangga dan concern dengan urusan kemanusiaan dan memperjuangkan hak masyarakat melalui pengelolaan darah dan beragam isu kemanusiaan lain. Betul. Di sana juga banyak ya tokoh-tokoh ya, seperti Pak Sudirman Said juga di sana ya. Iya, ada di sana hampir semua tokoh sih. Hampir semua ya. Pak Ginanjar Kartasasmita, ya. Kita dulu ingat yang legend tuh Pak Mar'i Muhammad Iya, ya Pak dulu ya, Mar'i, luar biasa ya. almarhum beliau di situ. Ya hampir semua lah di Palang Merah Indonesia itu. Jadi kebetulan kalau Pak Yusuf Kalla memang wakil presiden ke-10 dan ke-12 kan, dan beliau memang concern terhadap isu-isu kemanusiaan, terutama isu perdamaian kan. Beliau menjadi mediator di mana-mana, lintas negara bahkan ya. Betul. Dan sampai saat ini pun ketika untuk perdamaian antara Hamas dan Israel, Pak JK juga berkecimpung di situ, maksud saya berkontribusi di situ. Jadi tidak hanya di Indonesia, Pak JK itu, jadi tidak hanya tentang Aceh ya. Bagaimana beliau mendamaikan Aceh, bagaimana beliau mendamaikan Poso, masih ingat ya? Iya, betul. Dan ya sekarang bahkan saya ingat Afghanistan juga beliau. Betul. Ke Afghanistan dan orang Afghanistan ke betul, sini. Saya juga sempat bertemu dengan orang-orang Taliban di rumah Pak JK. Ya, saya sempat bertemu, sempat berdialog juga gitu dengan mereka, meskipun dengan bahasa mereka, kemudian ada penterjemah gitu. Jadi ya. Luar biasa. Jadi betul kan? Saya bilang beliau ada di lingkaran orang-orang hebat pada advokasi kemanusiaan dan jejaring global. Nah, kita masuk ke sini nih. Kan Bu Weka juga tetap sebagai dosen ya. Di mana sekarang home base? Home base saat sekarang di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Di Jakarta Barat berarti ya? Home base ya. Oke. Tapi kalau mengajar di banyak universitas ya. Diperebutkan ya, banyak kampus ya. Kalau mengajar masih di beberapa universitas ya. Baik. Nah, beliau ini seorang yang sebenarnya cukup komunikatif ya, aktif di berbagai media komunikasi juga. Tadi latar belakang pendidikannya beragam, walaupun begitu beliau juga concern di isu climate change ya. Kita gali dari aspek itu deh. Betul. Gimana pandangan Bu Weka tentang kondisi negara kita belakangan ini dan isu-isu apa yang menyertai terhadap perubahan perilaku? Apakah ada kaitannya dengan perubahan iklim dan lain-lain? Ya. Jadi meskipun saat sekarang isu perubahan iklim tidak menarik ya, maksud saya tidak menarik pemerintahan Donald Trump, kita tahu ya. Jadi, tetapi maksudnya di kalangan WHO sendiri masih tetap menjadi isu yang penting ya, karena seperti kita ketahui bahwa peningkatan suhu di bumi ini sudah berapa derajat begitu ya, jadi sudah memang terjadi penghangatan, dan beberapa gunung es di kutub itu sudah mulai mencair. Dan itu menyebabkan larva spora, jadi virus-virus itu kan ada yang sporanya, itu yang tadinya dormant itu mereka kemudian
menghirup oksigen, kemudian bangkit lagi. Itu yang terjadi. Dan sebenarnya kita mengalami juga di Indonesia ya, karena kalau sekarang kita lihat meskipun kita sudah bulan Juni ini, kita memasuki bulan kemarau harusnya, musim-musim kemarau, tetapi kita masih mengalami hujan. Tadi sepanjang jalan kan masih hujan. Jadi apa masih kita hujan. sebut kemarau basah ya? Iya, kemudian kita sebut sebagai kemarau basah. Dan akibatnya adalah faktor-faktor penyakit, reservoir gitu ya, faktor-faktor penyakit contohnya nyamuk, lalat gitu ya. Itu akhirnya dia punya media untuk bisa berkembang biak sepanjang tahun gitu. Jadi kalau dulu masih ingat kalau infeksi denggi itu siklusnya 5 tahunan. Bahkan sampai tahun 2004 itu masih siklus 5 tahunan. Artinya sebenarnya predictable ya kalau masih dengan siklus yang sama ya. Betul, tapi sekarang kan kita sepanjang tahun. Unpredictable. Iya, sekarang sepanjang tahun kita mengalami infeksi denggi. Dan kalau mau jujur gitu, kasus infeksi denggi di Jakarta saja itu sudah sangat-sangat tinggi. Sebenarnya sudah 2 kali lipatnya semester yang pertama sama ya. Jadi Januari sampai sekarang Juni itu prevalensinya itu 2 kali lipat daripada semester yang sama di tahun yang lalu. Jadi ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita dalam infeksi denggi. Kemudian yang kita alami juga adalah tuberkulosis. Ya. Jadi karena kita juga terutama hampir banyak sekali area yang tadinya berupa rural areas, jadi pedesaan menjadi urban. Ya, jadi berubah. Jadi mungkin karena adanya infrastruktur jalan tol apa segala macam sehingga itu mereka menjadi urban. Nah, akibatnya adalah kalau menjadi urban tuh cenderung padat. Nah, penyakit yang tadinya tidak mudah untuk menular karena ada distance ya, jarak, itu menjadi lebih mudah untuk menular gitu. Kalau karena di urban kan jadi lebih padat. Jadi itu yang terjadi, itu jadi climate change. Kemudian selain itu kalau orang lihat kita kemarin sempat di negara Afrika kita yang Ebola itu 2014 ya, virus Ebola. Kemudian 2018 muncul, kemudian yang kemarin juga kita masih 2000 pandemi kemarin karena neglected, dia muncul lagi di Kongo. Itu pun dikabarkan bisa menjadi pandemi berikutnya gitu. Jadi saya rasa kita penting untuk memperingatkan pada semua insan di dunia ini, Sobat Sehat Indonesia, bahwa penting sekali untuk mempersiapkan diri. Tanpa harus kita khawatir berlebihan dan tidak dalam konteks menakut-nakuti, tapi bahwa perubahan lingkungan ini Sobat Sehat itu memang fakta ya terjadi. Betul. Dan perubahan lingkungan tentu berkaitan dengan transisi epidemiologi ya. Betul. Nah ini yang kita perlu antisipasi. Ya, harus diantisipasi mulai sekarang ya. Karena itu tadi tetap pesan yang sama kelihatannya membosankan ya, kayak perilaku hidup bersih dan sehat tuh PHBS. Kayaknya bosan kali orang mendengar, tapi itu justru benteng pertama kita untuk melakukan tameng kita untuk melawan virus, bakteri dan protozoa. Kan ada protozoa ya, jadi ada bahkan cacing ya, mikroorganisme penyebab penyakit ya. Cacing atau parasit ya. Jadi ya cacing-cacing juga sekarang sudah macam-macam ya. Jadi kalau dulu misalnya Ascaris lumbricoides itu tadinya hanya di pertambangan kan, karena itu namanya cacing tambang ya. Tapi sekarang itu kita bisa temukan di pinggir-pinggir Jakarta gitu ya. Jadi bahkan di area yang relatif dekat dengan perumahan yang cukup mewah kayak di Tangerang Selatan, itu kan dekat perumahan yang cukup mewah gitu. Itu juga kawasan cukup mewah. Itu ternyata angka cacingannya ada gitu dan bisa dibilang cukup. Jadi perubahan Jakarta ini drastis ya, lingkungan, kualitas tanah, air, akhirnya terpapar banyak mikroorganisme ya. Iya, dan jangan lupa air tanah kita kan juga makin turun. Oh iya. Dan
makanya isu rob apa kan banyak sekali di kita. Kemudian sempat mungkin pernah dengar Bung Hermawan tentang ada yang hilang di Kepulauan Seribu, kemudian penduduknya itu pindah ke Pulau Untung Jawa. Nah, itu juga hal-hal yang perlu kita antisipasi mulai sekarang. Jadi kayak di Pulau Panggang atau Pramuka saya lupa. Pokoknya di kedua pulau itu ada di tengah itu sudah mulai terbelah. Oh, yeah. Iya, sudah mulai terbelah. Jadi alangkah bagusnya kalau kita mulai sekarang peduli dengan itu. Lingkungan. Ya, jadi menanam mangrove misalnya. Betul. Jadi Bung Hermawan ya lihat ya bahwa mangrove itu memang berbagai jenis. Namanya aja family-nya namanya mangrove, tapi ada spesiesnya yang disesuaikan dengan misalnya perairan di Jakarta mangrove-nya seperti apa, perairan di Kepulauan Seribu seperti apa, di Bima, di Sumbawa. Kadarnya akan berbeda ya. Iya. Artinya resiko lingkungan yang sudah terpapar timbal, yang sudah terpapar dengan kerusakan, itu juga akan berkaitan dengan jenis mangrove yang berbeda juga ya. Betul. Daya tahannya berbeda. Iya, betul. Oke, nah ini kita coba gali lebih jauh, tapi dari segi kampanyenya. Kampanye di Indonesia ini misalnya, menurut Bu Eka dan pantauan selama ini, apakah memang kita ini ada dan kuat nggak sih kampanye perbaikan lingkungan, atau memang excuse semua orang tuh baik masyarakat, pemimpin, orang aktivis, atau terutama ya pemerintah dan seterusnya ya. Ini gimana nih porsi? Apakah kita nih betul-betul orang yang sadar atau memang excuse terhadap perubahan dan kerusakan? Nah, begini Bung Hermawan, kalau kita lihat, kita tuh terbiasa bereaksi daripada melakukan pencegahan. Dan orang-orang yang terlibat atau berkontribusi atau yang nampak pada saat terjadi penyakit itu akan menjadi hero, ya kan? Tetapi kalau orang-orang public health, orang-orang kesehatan masyarakat yang melakukan pencegahan, mencegah ancaman itu terjadi, itu nggak pernah loh jadi hero, nggak pernah jadi pahlawan, gitu ya. Jadi padahal mencegah semua orang tahu, mencegah lebih murah daripada mengobati. Tetapi kenapa ya mereka tidak mengambil berat gitu pada program-program pencegahan? Akibatnya adalah yang terjadi sekarang gitu ya. Ya kita bisa lihat gitu bahwa orang-orang mungkin bosan di posyandu, ke puskesmas, edukasinya sama aja, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kalau bicara soal iklim, cuma satu tuh intervensinya, penanaman mangrove. Terus mereka bosan lagi mangrove, sementara mangrove tuh memang harus sabar kan, nggak bisa dalam waktu singkat mangrove tuh jadi punya kemampuan untuk itu. Artinya gitu. Jangan sampai kita mudah merusak, tetapi lupa bahwa untuk menghidupkan dan memelihara itu lebih sulit ya. Iya, betul. Oke. Nah, cuman begini. Terus bentar, saya lagi mikir juga, kebetulan teringat. Jadi kalau di Jakarta saya lihat itu kan kebetulan ada saran bahwa untuk meningkatkan pajak rumah tapak. Oh iya baru pernah dengar ya? Pernah dikampanyekan itu. Rumah tapak supaya orang-orang berpindah ke rumah susun, rumah yang naik tinggi itu. Masalahnya sebenarnya kan bukan individu yang melakukan perambahan tanah-tanah itu beralih fungsi, tapi kan para pengembang. Betul, developer itu. Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang istilah katanya orang kepala naga itu mulai dari Ancol sampai ke Semak, sampai ke Serang, bisa dilihat itu menjadi perumahan semua. Yang tadinya Bung Hermawan mungkin melihat waktu kalau kita pergi ke Anyer, dulu kan kita bisa lihat gunung sebelah kiri, kemudian kanan kiri kita bisa lihat sawah. Itu sudah nggak. Dan tepian masih banyak bakau. Iya. Terus ke Karawang zaman dulu ya, itu banyak sawah. Sekarang kan kita bisa lihat bahwa di area tol itu sekarang dijadikan perumahan-perumahan dan perumahannya juga sebenarnya tidak ramah pada
pada manusia, bukan? Maksud saya bukan apa-apa. Lingkungannya udah Iya, terbatas pada iya, golongan tertentu juga iya ya. betul. Dan harga juga tidak manusiawi menurut saya. Ini saya bandingkan dengan Malaysia ya. Karena maksud saya tidak pernah menemukan di Malaysia apartemen misalnya yang begitu saya masuk sudah ketemu kamar mandi, ke dapur, kemudian sekaligus dengan tempat tidur. Itu saya nggak pernah nemukan itu. Jadi betul-betul saya harapkan pemerintah ini memanusiawikan manusia, treat human as human, gitu ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita memperlakukan masyarakat kita dengan baik, mereka itu kan akan bahagia. Nah, bahagia itu akan meningkatkan sel-sel imun kita kalau kita bahagia. Nah, kenapa ya itu nggak dibuat mulai dari rumah, itu dibuat yang paling layak, minimal paling layak untuk seseorang gitu, misalnya si Banu misalnya, untuk membangun sebuah keluarga. Tapi justru di situ faktanya terjadi kapitalisme ya, it's all about business kan. Pada akhirnya dengan model liberalisasi ekonomi yang sudah merambah kemana-mana, nggak bisa tuh kita hindarkan antara kebutuhan bisnis yang pada akhirnya juga berkorelasi dengan kerusakan lingkungan. Di satu sisi kita kebutuhan kesehatan yang berkorelasi dengan kemanusiaan. Ini seolah-olah dua arah yang berbeda tuh. Padahal harusnya tidak ya, harusnya harus terintegrasi ya. Dan itu sebenarnya amanah undang-undang loh. Iya. Membawa masyarakat Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan, kebahagiaan. Jadi bahagia itu secara otentik itu by default harusnya memang hak kita, hak bangsa gitu. Dan kalau itu dari buat bikin sebuah mau membangun keluarga saja itu tidak difasilitasi, saya kira itu apa ya? Dan kemudian rumah tapak mau diberi pajak, saya mau agak keras sedikit ya, bahwa itu zalim. Oh gitu ya? Iya, zalim kalau rumah tapak kita buat. Justru yang harusnya pemerintah sebagai regulator itu harusnya membuat regulasi supaya tidak mengizinkan para pengembang mengalihfungsikan tadi tanah-tanah yang hijau itu menjadi pemukiman, dan justru karena tanahnya terbatas mereka dengan sendirinya akan naik ke atas. Dan secara sosial interaksi menjadikan manusia itu tidak lagi dalam interaksi kemanusiaan kan. Kita bayangkan kalau rumah tapak itu kan orang pasti akan handai taulan, karib kerabat, berkeluarga, enak saling silaturahim, menyapa dan akhirnya bantu-membantu. Coba bayangkan kalau kita naik ke atas di rumah bertingkat, apartemen atau rumah susun, itu semua kan menyebabkan orang itu kan lebih individualis, bukan? Betul. Iya kan? Betul. Karena mereka tidak punya cukup ruang untuk beraktivitas sosial di lingkungan. Betul. Kecuali mereka punya semacam RT RW yang punya keinginan untuk secara berkala bertemu. Ya sekarang kan kalau apartemen ada yang langsung lift mereka langsung ke rumah, ke unit mereka kan. Iya, masing-masing. Jadi kurang interaksi ya. Jadi paling yang kita berinteraksinya hanya pada saat ke kolam renang, atau itu pun saling menyapa ke kolam renang, atau ke tempat gym ya, ke tempat gymnya itu saja. Oke. Sobat Sehat Indonesia, jadi kita berdiskusi tentang beberapa poin ya terkait dengan transisi dan pergeseran lingkungan. Nilai lahan, kemudian kadar kandungan tanah, mineral tanah, dan juga risiko berkaitan dengan mikroorganisme penyebab penyakit. Ini menyebabkan banyak sekali pengaruhnya terhadap hidup sosial dan kesehatan kita. Nah, cuman ini menjadi menarik pertanyaan. Kan Bu Weka sendiri kan seorang yang concern di bidang kesehatan. Tetapi apa yang membuat Bu Weka juga cukup concern di urusan kemanusiaan ini, akhirnya juga ada di Palang Merah Indonesia misalnya? Apa? Kenapa gitu? Sejak kapan? Nah, itu bisa masuk sedikit tuh. Ya, saya sangat
ketika kita sebenarnya bicara kesehatan, itu kita bicara tentang well-being ya. Oke. Nah, well-being itu kemanusiaan, jadi kesejahteraan manusia gitu. Jadi dan saya merasa bahwa Palang Merah Indonesia memang moda saya untuk mengimplementasikan atau mencapai nilai-nilai yang saya anut gitu untuk kemanusiaan. Dan saya merasakan bahwa dengan jangan salah ya, jadi Palang Merah Indonesia tidak hanya bicara tentang donor darah gitu. Kami juga berbicara yang rutin justru, yang sangat rutin selain donor darah, kami itu juga ngurusin kayak malaria, kami urusin polio kemarin. Saya sempat ke Pamekasan di Kepulauan Madura. Kemudian karena polio yang tadinya kita sebenarnya sudah dinyatakan WHO pupus ya, tapi kemudian muncul lagi ya kan, muncul lagi. Harusnya sudah tereradikasi lama ya. Iya, sudah. Kemudian dan kita udah dapat sertifikat bebas polio. Tapi kemudian yaitu terjadi di Pamekasan ternyata karena adanya banyak sekali ternyata kelompok-kelompok yang anti vaksin di Pamekasan gitu. Jadi di Palang Merah Indonesia kami mengurus itu. Kemudian juga kalau kemanusiaan yang disampaikan soal pengungsi gitu ya, soal Myanmar, soal Rohingya, itu memang untuk hal-hal itu memang Palang Merah punya concern dan punya orang-orangnya untuk mengurus itu semua. Gitu. Oke. Sobat Sehat Indonesia, selain di Palang Merah Indonesia, beliau juga pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, jadi cocok tuh bicaranya kesehatan ini. Sama dengan Bung Hermawan sebenarnya. Jadi penting sekali memang untuk bicara. Kadang-kadang janganlah dipisahkan antara sosial dan kesehatan. Betul. Nah, ya, mengapa? Karena kalau kita misalnya hendak melakukan intervensi, ya, itu kita mesti mempertimbangkan antropologi dan sosiologisnya. Yes, setuju. Nah, itu sebab podcast kita nih hukum dan sosial kesehatan ini. Betul, pas. Jadi karena apapun kita mau program apapun, kita harus mempertimbangkan itu. Karena itu program bisa berbeda. Misalnya ada program tentang harus wajib untuk melakukan keluarga berencana. Maka pendekatan kita ke Pulau Sumbawa misalnya itu berbeda dengan kalau kita mau letakkan di Pulau Jawa. Pasti. Ya, jadi semua itu tidak bisa kita pisah-pisahkan ternyata. Betul. Jadi setuju nggak Bu Eka kalau kita menyebut resiko gangguan kesehatan itu juga berkaitan dengan local specific and local wisdom. Betul ya? Betul. Berarti erat kaitannya dengan sosioantropologi tadi ya? Iya, betul. Nah, cuman kita tidak menemukan banyak kebijakan yang programatik di bidang kesehatan itu yang memang pendekatannya lebih kepada pendekatan ini. Itulah. Jadi gimana? Ayo kita gali dari segi itu. Iya, itulah. Padahal kita tuh sering tuh bicara pendekatan harus pentahelix and so on, banyak sekali, dan kita harus melibatkan semua stakeholders gitu kan, selalu seperti itu. Tapi kenyataannya itu tidak ideal ketika kita karena kita sering dibatasi oleh waktu untuk membuat planning, kemudian kita dibatasi juga dengan logistik ya yang ada. Betul. Sama resources ya, baik human resources maupun sarana prasarana gitu. Itu yang saya pikir yang menyebabkan kita pendekatan project ya. Ya itu. Jadi itu yang akhirnya tidak sustain karena hal-hal tersebut. Itu saya rasa itu Bung Hermawan. Padahal ya di dalam konstitusi kita bernegara ya, pasal 28 poin H ayat 1 disebut tuh setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tempat tinggal, lingkungan hidup itu kan spesifik lokal ya. Betul, makanya itu ya, itu yang saya sangat berharap bisa tidak ya kita tuh melakukan pendekatan pada para
para pengambil Oke, keputusan. sekarang mumpung ya. Ya. Mumpung di podcast ini ya. Kita sampaikan ya, ini tantangan. Bagaimana menurut Bu Eka, misalnya kalau kita colek sedikit, Kementerian Kebudayaan kita punya sekarang. Dulu Kemendikbud Ristek Dikti itu gabungan tuh. Jadi ngurus Dikdasmen, ngurus budaya, ngurus pendidikan tinggi. Sekarang kan kementerian itu terpecah menjadi 3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri, Kementerian Kebudayaan sendiri, dan Kementerian Ristek Dikti nih di bidang kita perguruan tinggi tersendiri. Nah, yang menarik, rasanya baru kali ini kita memiliki Kementerian Kebudayaan. Walaupun ini terkesan tapi dia di bawah Kementerian Pendidikan. No. Oh, dia menjadi kementerian sendiri. Oh, oke. Pak Fadlizon menterinya sekarang. Oh, iya. Jadi Pak Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan. Nah, ingin kita sampaikan atau mungkin saya kira menyampaikan. bukan sekedar mengkonservasi budaya yang ada, saya kira ya. Justru itu berkaitan bagaimana kita juga masuk pada isu kesehatan agar pendekatan kesehatan itu bisa berbasis budaya atau betul. Sebaliknya. Jadi membangun budaya harus berwawasan kesehatan. Iya. Kita bisa mungkin membuat program kesehatan berwawasan budaya. Okay. Apa seperti itu rasanya? Lah iya, kita coba kita terjemahkan istilah health culturism. Iya, health culturism. Atau culturism of health misalnya ya. Nah, artinya kan bisa kita melihat ya betapa orang-orang Sumatera, Jawa, Bugis, Banjar, Nusa Tenggara, Maluku, Papua kebiasaan makannya beda, pola menunya berbeda, level of exercise-nya berbeda, bermata pencaharian yang berbeda, mungkin aspek genetik juga berbeda, resiko lingkungan mungkin ada yang sifatnya land oriented, ada juga yang archipelagic oriented. Nah, artinya ini kan sesuatu yang merupakan faktor yang berpengaruh juga terhadap pembangunan kesehatan. Pertanyaannya, apa yang mau Bu Eka sisipkan untuk program buat pimpinan kita, Menteri Kesehatan, Kebudayaan, atau bahkan kepada Presiden? Ayo, mumpung nih. Mumpung ya dengan melalui ini ya podcast ini ya. Begini, saya sangat berharap bahwa di Kementerian Kesehatan Kebudayaan ini juga itu jelas mereka mengkonservasi local wisdom. Ya, jadi misalnya konsep sehat sakit mereka tuh diapresiasi. Konsep sehat dan sakit itu kan masing-masing etnis berbeda. Ya. Dan kadang-kala kita ini yang dari dari luar sering menganggap bahwa pendekatan pengobatan biomedis itu yang terbaik. Ya. Sementara sebenarnya pengobatan tradisional itu juga bagus gitu. Dan sebenarnya sudah dapat ruang sekarang kan dengan penelitian fitofarmaka. Ya kan? Penelitian fitofarmaka, dan dalam penelitian fitofarmaka pun mereka mengikut pada alur penelitian yang betul. Jadi bahkan clinical trial level 3 lewat. Iya, jadi preklinik 1 2 3 clinical 1, 2, 3 mereka juga lakukan. Nah, itu yang saya harapkan Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon ya. Apa kabar Pak sekarang? Ya. Semoga Pak Fadlizon bisa mendengar ini Sobat Sehat Indonesia. Karena kita ingin mengembangkan kebudayaan kita berbasis dengan local resources ya. Iya, local resources ya. That's the point. Nah, jadi saya harapkan karena kita sangat kaya, biodiversitas kita sangat kaya dari tumbuh-tumbuhan, dan ingat loh, dulu tuh para penjajah itu sengaja datang loh untuk ngambil rempah-rempah kita. Jadi kita tuh memang sangat kaya, dan alangkah baiknya memberi ruang, Menteri Kebudayaan memberi ruang untuk tidak sampai pupus. Beberapa biodiversitas itu kan pupus. Misalnya karena beberapa isu yang itu akhirnya mereka diambil besar-besaran tanpa dilakukan konservasi. Beberapa, misalnya kalau di Banjarmasin ada kayu ulin. Itu luar biasa, dulu dipakai buat jembatan, tiang listrik, apa-apa. Rumah kami, rumah panggung kami menggunakan kayu ulin. Tapi sekarang itu kayu ulin malah difosilkan, hilang ya. Dan beberapa tanaman gitu itu memang di Indonesia itu dibuat oleh para tetuhai, para orang tua untuk mengobati kita. Kalau misalnya kita demam, dibubuhi, itu mohon tidak
tidak against sama Oke. nilai-nilai itu gitu. Saya harapkan itu. Jadi Pak Fadlizon mohon untuk tidak hanya soal mengkonservasi tarian, mengkonservasi itu Ya. tentu bagus, tapi mengkonservasi values dari the indigenous people-nya. Oke, untuk kesehatan yang lebih baik sesuai dengan kondisi lokal. Jadi spesifik lokal need specific approach. Gitu ya kira-kira ya. Yeah, right. Oke. Yeah. Jadi Sobat Sehat Indonesia ini menarik untuk kita kembangkan ya. Karena gini ya, tadi beliau udah menyinggung tentang fitofarmaka. Kita itu punya memang sumber daya lokal, tanaman-tanaman, obat-obatan yang berkhasiat mulai dari kebugaran sampai memang menjadi bahan baku obat. Hanya kita sejauh ini pengobatan kita menggunakan obat berbasis zat kimia ya, yang memang itu juga diproduksi tidak dari Indonesia. 90% kita perbekalan farmasi kita masih impor. Di Indonesia tuh ada tingkatan jamu, ada OHT, obat herbal terbatas, baru ada fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini levelnya udah bahkan lebih canggih tuh daripada obat kimia yang sering digunakan di rumah sakit dan lainnya. Betul. Cuman kanalisasi kebijakannya yang belum ada. Betul. Affirmative policy untuk menggunakannya. Jadi formularium obat misalnya. Tidak ada. Kita bisa mencontoh negeri jiran ya, negeri jiran Malaysia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pasien-pasien Indonesia itu banyak sekarang ke Penang, ke Malaka ya. Dan approach kita bisa perhatikan bagaimana pendekatan dari tenaga kesehatan kepada para pasiennya. Nah, mereka di sana itu menjadikan yang tradisional itu tidak mereka tidak mereka abaikan, tapi justru menjadi complementer medicine. Ya. Bali sempat mengkampanyekan ini. Di Bali juga ada traditional medicine yang dia buka juga di ruang vaskes yang ada ya. Iya, jadi misalnya seperti penggunaan jamu tradisional. Kemudian yang tentu sudah beberapa merek kan sudah mendapatkan BP POM gitu ya, itu bisa kita pakai. Kemudian mereka juga mempopulerkan kalau di Malaysia itu pijat tradisional. Nah, yang sempat kan dulu bidan tidak menarik, terutama kayak di pulau saya sampaikan aja ya, kayak pulau Lombok ya di Kabupaten Selong gitu, ada Kecamatan Kerua gitu kan. Itu kan mereka tidak memilih bidan tapi memilih paraji, karena parajinya yang akan setelah mereka bersalin kan dikasih pijat, kemudian dikasih ramuan gitu. Jadi yang tidak dipunyai layanan itu tidak dipunyai oleh bidan. Tapi ternyata itu need mereka juga gitu, kebutuhan mereka juga untuk merasa rileks setelah melahirkan, yang dipijat punggungnya bukan perutnya oleh paraji gitu. Jadi kan di dunia kebidanan juga pijat bayi berkembang juga ya. Iya, pijat bayi sekarang berkembang, tapi itu relatif baru ya, baru 2000 ya mungkin baru 10 tahunan. Artinya ini semua berangkat dari kearifan lokal yang memang sesuai dengan current medicine ya. Scientific juga sebenarnya. Iya. Orang selalu mengatakan kayak sekarang kan orang berpikir pendekatan sistem tidak hanya pada sebuah organisasi kan ya, kita tahu pendekatan sistem approach yang dari AKK sering. Nah, jadi sekarang tuh yaitu pendekatan holistik sebenarnya. Jadi kita mengetahui bahwa tubuh kita itu tidak bisa misalnya kalau sakit perut yang diobati hanya perut aja. Maksudnya misalnya hanya perut aja yang diobati, karena yang berhubungan dengan perut tuh ya ususnya ya hatinya, livernya maksud saya, ya maksudnya sistem pencernaan itu kan. Nah itu jadi penting sekali untuk memahami pendekatan holistik. Dan kalau sekarang kita lihat pendekatan holistik itu tadi tidak hanya tentang fisik kita, tapi lingkungan kita, spiritual kita, kemudian mental kita, ya seperti luar itu. Biasa. Banyak urusannya sebenarnya. Nah, ini terakhir. Bagaimana Bu Eka menyampaikan ini ke Menteri Kesehatan atau Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto? Haruskah kita mengharus utamakan health
development orientation based on local wisdom. Iya, jadi begini, saya kayaknya nggak ngomong ke Pak Presiden kita ya. Jadi saya sampaikan saja di sini, saya sangat berharap bahwa alokasi logistik kita logistik kita harusnya punya perhatian di bidang ini. Itu saja. Karena apa? Kalau mau tahu ya, saya sendiri paten saya punya 2 paten. Apa tuh? Ya, tapi ini saya menggunakan daun juga untuk larvasida, untuk larvasida. Jadi untuk pembunuh nyamuk ya. Tuh. Nah itu saya juga punya 2 paten itu gitu. Yang sampai sekarang juga saya belum tahu apakah bisa dihilirisasi. Jadi macam dulu Prof Utari dari UGM yang nyamuk berwolbachia itu beda pendekatan ya. Wolbachia itu pendekatan yang menurut saya itu pendekatan yang alami ya. Soalnya sebenarnya bukan Wolbachia itu bukan kemudian sebuah spesies baru gitu, atau bukan jadi itu memang ada nyamuk yang memang di dalam tubuhnya sudah ada Wolbachia itu. Kemudian dikawinkan ke nyamuk yang lain. Supaya kemudian dia bereproduksi. Jadi seperti itu. Jadi itu kalau Prof Utari memang itu pendekatan, dan ternyata betul kan ketika itu tidak dilaksanakan dengan baik, ternyata terjadi peningkatan. Jadi ketika kan mungkin karena isu-isu di luaran, kemudian akhirnya itu dianggap isu konspirasi ya. Iya, jadi intervensinya jadi berhenti kan, program itu jadi berhenti, akhirnya terjadi kan, maksudnya ya seperti yang kita hadapi sekarang, jadi tinggi. Saya juga baru beberapa bulan yang lalu saya juga ke Pulau Nia Selatan kan untuk malaria. Sampai saya ke Pulau Telo, dan yang menarik adalah di Pulau Telo itu 3 jam ya perjalanan dari Pulau Nia Selatan menuju ke Pulau Telo. Itu tidak hanya nyamuk malaria, jadi untuk nyamuk penyebab yang vektor malaria, tetapi Anopheles ya, tapi dia juga yang Aedes aegypti. Jadi 2 tuh, dan ada yang dan banyak yang meninggal waktu itu. Waktu saya datang itu banyak meninggal, sementara di Pulau Telo hanya 1 puskesmas. Sobat Sehat Indonesia, sebenarnya hal-hal yang menyangkut aspek parasitologi, aspek juga yang menyangkut vektor penyakit, ini cocok nih dengan Bu Eka. Nah memang rasanya banyak yang mau kita gali dari beliau nih. Cuma nanti kita akan gali sesi berikutnya ya, untuk urusan yang spesifik menyangkut vektor penyakit. Hanya ini pertanyaan yang ingin saya kulik ya. Ke depan ini kita kan ada transisi kebijakan. Ya, terutama ada transformasi kesehatan dengan 6 pilar itu. Ada yang menyangkut transformasi pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, layanan primer gitu ya, layanan sekunder, termasuk transformasi digitalisasi ya, health digitalization. Kira-kira kalau kita ingin memperbaiki lingkungan dan juga peran komunitas, sebenarnya aspek yang mana sih yang harus dikuatkan betul, yang menjadi arus besar kesehatan ini? Pada aspek yang mana? Layanannya kah? Atau sebenarnya balik kepada kalau kita upaya kesehatan masyarakat ya, atau public health initiative, seperti apa tuh? Pemerintah kan sekarang kan sebenarnya menggaungkan program kesehatan masyarakat, tapi ujung-ujungnya juga fokus pada aspek penguatan layanan vaskes, pengobatan, dan akhirnya kuratif juga tuh. Kuratif juga. Ya memang menarik ya di policy yang sekarang ya, itu ada yang menyampaikan untuk meningkatkan peran dari layanan kesehatan primer ya. Tapi yang menarik juga ada pembangunan rumah sakit yang sophisticated ya, yang sophisticated. Iya, itu yang agak rasanya jadi kan double burden jadinya kan untuk budgeting dan arah pembangunan itu. Betul, dan yang
Ya itu yang menarik adalah sementara kalau ke sophisticated itu kita akan melayani orang-orang yang punya duit gitu. Sementara orang-orang yang punya duit itu saat sekarang ya, untuk saat sekarang kalau kita mau jujur ya, dari sini ke 5 tahun aja itu mereka masih lebih suka pergi ke Singapura atau ke Malaysia. Kita stop dari sekarang, jangan sampai banyak orang yang keluar negeri ya. Makanya jadi kalau mau jujur ya memang alokasi harus ke pencegahan. Kenapa? Karena kalau kita lihat data Bank Dunia sebenarnya ya, sekarang kan katanya mau direvisi, tapi sebenarnya data Bank Dunia kan 70% penduduk Indonesia miskin kan, benar nggak? Betul itu kan, direvisi kan naik malah kan. Betul kan. Aduh. Sekarang, jadi maksudnya kalau kita mau jujur dengan benchmarknya Bank Dunia, memang 70% kita miskin gitu. Karena itu kalau 70% miskin itu rentan terhadap penyakit lingkungan. Orang miskin tuh rentan penyakit lingkungan. Oke, ya kan? Jadi pesannya buat Sobat Sehat Indonesia, kita harus lebih baik menjaga diri. Iya, lebih baik menjaga diri, dan memang ini kayaknya klise gitu ya, perilaku hidup bersih dan sehat, harus makan banyak sayur, kemudian olahraga, harus rajin rajin olahraga ya, harus banyak minum vitamin gitu ya. Kalau misalnya tidak tersedia buah dan sayur itu kan, kalau kita misalnya untuk 500 gram vitamin C, kita akan memerlukan sekian banyak buah gitu. Mungkin kita dibantu dengan suplemen yang untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau bisa tersedia, alangkah baiknya menggunakan yang ada seperti buah, sayur, kemudian berolahraga. Terus jangan takut matahari. Kalau di bawah pukul 10 pagi, maka matahari masih bagus dan bisa merangsang dari vitamin D. Jadi pro vitamin D menjadi vitamin D itu katalisnya dari sinar matahari. Dan pada akhirnya imunitas tubuh kita akan lebih baik. Akan lebih baik, ya betul. Baik, Sobat Sehat Indonesia, rasanya kita masih banyak yang mau kita bahas, tapi tak terasa waktu jua yang mencukupkan kita. Iya, betul. Ini adalah sesi yang harus kita lanjutkan, tetapi kita sampaikan terima kasih pada tamu kita, Dr. Sri Sajana Prasnawekadi Gunawan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bung Hermawan. Terima kasih Sobat Sehat Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.